Nah, mungkin pernah belajar tentang resistor ya, resistor. Ya, resistor itu gunanya sebagai hambatan. Ya, mungkin ada yang berpikir kenapa harus dibuat hambatan ya, padahal untuk menghambat jadi tapi sebetulnya hambatan itu fungsinya ya, hambatan. Kalau contoh komponen elektronika ini hambatan ini contohnya resistor ya. Kalau komponen elektronik itu contohnya resistor. Nah, jadi gunanya eh, bukan cuma untuk menghambat ya, tapi sebetulnya gunanya ini adalah untuk mengatur ya, mengatur kuat arus listrik yang masuk ya. Ya, untuk mengatur kuat arus listrik yang masuk pada rangkaian elektronika. Ya, maka ini dibutuhkan resistor. Ya, apa contohnya? Contoh sederhananya, ya misalnya HP-nya, misalnya kan semua punya HP. Ya, listrik di rumahnya itu 220 volt. Ya, listrik di rumahnya itu 220 volt. Kalau listrik yang di rumah itu langsung dicolok ke HP-nya tanpa menggunakan alat yang namanya adaptor, pasti HP-nya rusak ya. Kenapa? Karena HP-nya itu butuh sumber tegangan yang kecil, tidak boleh 220 volt. Ya, paling cuma di bawah 10 volt. Ya, jadi digunakanlah yang namanya adaptor ya, atau cas di HP-nya itu ada charge. Di dalam cas itu sekarang kan sudah canggih casnya, charger ya. Nah, apa gunanya adaptor? Itu untuk menurunkan tegangan listrik bolak-balik ya. Jadi kalau tegangannya 220 volt ya, ada adaptornya ya, bisa turun sampai 12 volt atau 6 volt sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listriknya ya. Misalnya beda kalau tegangannya masuk di apalagi di laptopnya, beda juga di HP-nya dan sebagainya. Nah, itu digunakan yang namanya ini adaptor. Di adaptor itu ada macam-macam alat listrik, ada diodanya, ada dioda, ada transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, ada resistor ya sebagai ini pengatur kuat arus listrik yang masuk ya. Nah, jadi itu satu fungsi dari resistor. Begitu pula di dalam komponen-komponen alat-alat yang berhubungan dengan listrik di rumahnya seperti televisi, di dalamnya juga ada resistor ya. Cuma kan sekarang sudah canggih, sudah terintegrasi dengan yang namanya IC ya, integrated circuit. Nah, itu resistornya sudah ada tertanam di situ ya. Nah, jadi itu fungsi dari resistor ya, mengatur kuat arus listrik yang masuk supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar ya bisa terbakar ya, bisa terbakar ini komponen-komponen listrik dalam peralatan elektronikanya ya. Jadi susunan hambatan itu ada tiga ya, yang sering mungkin dipelajari. Itu yang pertama susunan seri. Nah, dan yang kedua susunan paralel, ketiga itu campuran ya. Kalau di rumahnya ya, mungkin lampu ada yang disusun seri, ada yang disusun paralel. Seri itu maksudnya kalau satu dimatikan, semua mati, satu dinyalakan, semuanya menyala ya. Nah, jadi misalnya ada hambatan, saya susun seri, jadi gambarnya saya seperti ini, susunan seri. Ya,
Ya, misalnya ini ada 3 resistor nih, saya misalkan R1, R2, R3. Nah, kemudian ini saya hubungkan dengan sumber tegangan. Ini ada sumber tegangan di sini, baterai ya. Nah, jadi yang positif ini yang panjang, yang positif yang panjang, yang pendek ini negatif. Ya. Nah, ini juga bisa dianalogikan misalnya lampu ada 3 lampu. Ya, ini seri. Apa maksudnya seri? Ketika misalnya ini kabelnya diputus, anggaplah kabelnya di sisi putus, ya. Maka semua lampunya ini akan padam karena ini satu aliran ya. Nah, harus mengalir dari positif ke negatif. Ini sudah saya jelaskan tentang aliran arus listrik. Nah, jadi I-nya di sini. Jadi kalau semua lampu dipasang seperti ini ya, kalau lampu dinyalakan atau dihubungkan dengan sumber tegangan, maka semua lampu pasti akan menyala ya, karena ini satu aliran nih. Ya. Kalau misalnya saya putus di sini satu, pasti yang ini juga akan padam juga ya, karena disusun secara seri. Itu maksudnya seri ya, kalau satu dimatikan yang lain juga ikut mati, satu dinyalakan yang lain juga ikut menyala, seri ya. Kalau dalam skor pertandingan seri 1-1 ya, jadi mirip dengan ini ya. Jadi untuk susunan seri, apa saja yang penting komponen-komponennya yang kita ketahui. Yang pertama ada namanya kuat arus listrik. Ya, kuat arus listrik ini untuk di jaringan yang kabel yang ini di sini. Ini sebelum masuk ke sini. Itu arus yang mengalir adalah arus total ya, yang mengalir dalam suatu rangkaian. Ya, tapi ketika masuk di R3 itu sudah ada namanya arus yang mengalir pada R3 ya, atau arus yang mengalir pada hambatan 3. Juga ada arus yang mengalir pada R2, juga ada arus yang mengalir pada R1. Ya. Nah, jadi di sini saya kasih tanda panah saja di sini. Ya, di dalam R3 ini ada arus yang mengalir nanti di sini I1. Kemudian ada juga namanya V1. V1 ini tegangannya pada R3. 3 di sini, kalau di sini R3, di sini juga 3. Nah, kalau di sini R2 berarti ada V2, ada juga I2. Ya, di sini di R1 itu ada V1, ada juga I1. Ya, apa perbedaan dan persamaannya? Kalau yang dicari adalah arusnya, ini arus total di sini, ya di sini pasti V-nya di sini. Tegangannya berarti bisa jawab V total. Nah, kalau dia seri, itu yang sama adalah arusnya. Itu yang sama adalah kuat arusnya. Ya, yang membedakan adalah tegangannya. Ya, tegangannya. Arusnya sama, tegangannya yang berbeda. Nah, kalau paralel tegangannya yang sama, arusnya yang berbeda. Makanya kalau seri itu biasa disebut rangkaian pembagi tegangan. Ya, rangkaian tegangan. Kalau rangkaian paralel, rangkaian pembagi arus. Nah, jadi kalau di komponen elektronika tinggal dilihat di situ yang mana yang mau dibagi arusnya, yang mana yang mau dibagi tegangannya. Ya, tinggal dibuat rangkaiannya apakah seri atau paralel. Ya, jadi untuk rangkaian seri ini yang pertama itu kuat arusnya sama ya untuk rangkaian seri. Ini kuat arus sama di setiap hambatan.
Yang berbeda adalah tegangannya. Ya, ini tegangannya berbeda. Sesuai, saya katakan sini sesuai dengan hambatannya. Ya, maksudnya tegangannya berbeda di setiap hambatan. Jika hambatannya beda, otomatis tegangannya juga berbeda karena dia berhubungan dengan hambatan. Tapi yang sama adalah arusnya. Jadi I1 ini sama saja dengan I2, sama saja dengan I3. Ya. Nah, jadi saya tuliskan di sini dulu keterangannya dulu, kemudian rumusnya sebentar. Ya, V total ini maksudnya tegangan totalnya. Tegangan total ini satuannya volt. Apa maksudnya tegangan total? Tegangan total di sini adalah itu tegangan pada sumbernya ya, di sini tegangan sumber di sini. Misalnya di sini ada baterai. Ya, maka itulah tegangan totalnya, sumber. Ya. Kalau I total ini kuat arus totalnya, kuat arus total. Kuat arus total itu maksudnya besarnya kuat arus maksimum ini yang mengalir pada rangkaian. Ya. Kalau R1 ini hambatan pertama atau resistor 1. Ini satuannya, ini ampere, ini di ampere. Kalau ini satuannya ohm. Ya, di sini ada I1, I2 dan I3. Ya, I total ini pada rangkaian seri itu sama saja dengan I1 sama dengan I2, ya sama juga dengan I3. Makanya di sini ada kuat arus sama ya. Artinya kuat arus yang mengalir di setiap hambatan ini sama. Ya. Untuk I1 ini berarti kuat arus ya, kuat arus yang mengalir pada hambatan 1 atau resistor 1. Jadi kuat arus yang mengalir pada hambatan 1. Ada kuat arus di sini. Itu kita bisa ukur dengan menggunakan ampere meter di sini. Kemudian untuk I2 ini kuat arus pada hambatan yang kedua. Nah, jadi hambatan yang kedua ini juga mengalir kuat arus di sini. Ya, yang besarnya sama seperti besarnya dengan arus totalnya. Ya. Kalau dia rangkaian seri. I3 ini kuat arus pada hambatan yang ketiga. Ini satuannya semua ohm, ampere ya. Nah, kalau kuat arus ini satuannya ampere. Jadi semua ini kuat arus satuannya ampere. Ya, kalau V1, V2, V3 itu tegangan. Ya, V1, V2, V3. Saya naikkan dulu ini. Nah, untuk V1 ini tegangan pada hambatan pertama atau beda potensial ya. Sudah saya jelaskan apa itu tegangan ya, apa itu beda potensial.
Kemudian V2. Nah, ini tegangan pada hambatan kedua. V3. Ini tegangan pada hambatan 3. Oke. Ya, bagaimana atau apa saja yang biasa dicari pada rangkaian seri? Pasti yang dicari biasanya itu kuat arus. Ya. Kemudian I totalnya, I1, I2, I3, ya, V1, V2, V3. Ya. Nah, jadi pada rangkaian seri, rangkaian hambatan seri itu berlaku yang pertama kuat arus total. Itu sama dengan V per R ya. V totalnya per hambatan total. Nah, ini mirip dengan hukum Ohm ya. Ya, ini masih berhubungan dengan kemarin dan saya jelaskan hukum Ohm. Ini sama dengan V per R. Ya, total sama dengan V total per R totalnya. V total ini biasanya diketahui dalam soal. Ya, diketahui dalam soal berapa tegangannya. Ya, hambatannya nanti dicari. Ya, bisa juga kuat arusnya dicari. Nah, hambatan totalnya nanti dicari dengan menggunakan rumus apakah dia seri atau paralel. Untuk R serinya, nah, maksudnya ini menghitung hambatan untuk rangkaian seri ya. Nah, itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ya. Jadi R seri ini maksudnya sama saja dengan R total ya. Ya, jadi sama di R total untuk rangkaian seri. Ya, R1 tambah R2 ditambah R3. Jadi kalau seri ditambah saja. Nah, ini ditambah saja ya. Nah, itu untuk mencari R totalnya. Dan nanti sudah dapatkan R total, V totalnya sudah ada, jadi totalnya V per R total. Ya. Untuk arus totalnya, kuat arus yang mengalir ya, kuat arus total yang mengalir pada rangkaian. Ini ya sama saja dengan I1, sama saja dengan I2, ya sama saja dengan I3. Ya, jadi kuat arus yang mengalir itu sama untuk setiap hambatan. Kemudian untuk mencari V1 ya, V1. Ya, V1 maksudnya tegangan ini tadi sudah ada di sini. Tegangan pada hambatan 1, tegangan pada ini di hambatan 1. Nah, ini berdasarkan hukum Ohm juga di VIR, V sama dengan I kali R. Nah, kalau I dicari V per R. Nah, jadi ingat saja ini VIR, nih VIR. V sama dengan I dikali R, ini hukum Ohm. Jadi kalau dicari I berarti V per R. Kalau dicari R, V per I. Ya, kalau dicari V, I kali R. Nah, jadi kalau V1 di sini karena dia tegangannya berbeda, kita tidak bisa buat seperti ini V total sama dengan V1 sama dengan V2 karena hanya arus saja yang sama ya. Yang beda adalah tegangannya. Berarti V1 itu I dikali R, ini VIR ya. Berarti I1 dikali R1. Nah, kalau dia V2 berarti I2 dikali dengan R2 ya. Makanya tegangannya ini berbeda sesuai dengan hambatannya di sini. Kemudian V3 I3 dikali R3. Iya. Nah, jadi ini saya rumus-rumus sederhana untuk rangkaian seri ya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan di sini. Sebelum saya berikan contoh soalnya.
Ada mungkin yang tidak mau ditanyakan. Ya lumayan yang ada sudah 19. Kalau tidak ada saya yang bertanya, kalau di rumahnya dirangkai seri atau paralel itu? Di lampu di rumahnya. Ya, seri atau paralel? Paralel, Pak. Oh, paralel. Paralel. Kenapa paralel? Karena kalau satu dimatikan, yang lain tidak mati. Ya jadi begini, di rumah itu kadang ada tergantung. Ya tergantung Gis, tergantung sebetulnya. Apalagi kalau kita pasang jaringan listrik, ya. Nah, itu sebetulnya tergantung sih kita maunya pasang dia secara seri atau paralel. Ya, kalau misalnya ruangan yang besar, misalnya aula ya yang lampunya di dalam, ya, anggaplah 10. Kita mau kalau yang 10-nya itu satu saklar saja. Maksudnya saya tidak setengah mati lagi nyalakan satu-satu jadi harus 10 saklar juga, tidak cukup satu saja saklar. Semua 10 itu lampunya mati, berarti saya susun secara seri ya. Nah, kalau misalnya mau saya buat paralel itu bisa juga, misalnya paralel satu-satu ya, itu tergantung dari kebutuhan. Tapi kalau di rumahnya biasanya itu per ruangan ya, per kamar itu beda-beda saklarnya ya, berarti dia tersusun secara paralel nih. Iya, karena kan kalau kamarnya misalnya dimatikan, kamar di sebelahnya tetap menyala nih. Ya, WC-nya juga lain lampunya. Kan bahaya kalau lampunya WC seri dengan kamarnya, kalau kamarnya mati WC-nya juga mati lampunya. Ya, jadi itu diparalelkan, tapi ada juga yang seri jadi campuran sebetulnya nih kalau di rumahnya. Nah, yang seri itu kalau misalnya di apalagi ada memang saklar khusus itu yang di luar biasa. Nah, kalau itu dimatikan, semua lampu yang ada di rumahnya itu mati. Ya, berarti ada susunan serinya juga di situ, jadi campuran. Jadi ada seri, ada paralel. Ya, jadi susunan besarnya mungkin susunan seri, ya. Yang susunan kecil-kecilnya itu susunan paralel. Bagaimana untuk menghitung? Nah, jadi ada juga nanti menghitung energi listrik ya, nanti setelah ini susunan hambatan, kemudian ada juga apalagi hukum Kirchhoff ya, kemudian ada menghitung energi listrik. Energi listrik itu maksudnya kalau di rumahnya pakai meteran listrik atau pakai token itu kan ada kWh nih, kWh itu maksudnya kilowatt hour ya, berapa kilowatt per jam yang digunakan ya. Masing-masing kan di rumahnya beda-beda alat listriknya ya, ada kulkas, ada setrika, ada TV, itu kan beda-beda daya yang dibutuhkan, istilahnya wattnya ya, berapa watt gitu deh ya. Itu semakin lama digunakan pasti dia menggunakan juga energi listrik yang banyak ya, ukurannya watt. Jadi kalau token listrik itu ukurannya kilowatt hour, kWh, artinya 1000 watt jam ya, 1000 watt jam. Jadi kalau alat listrik totalnya di rumahnya itu 1000 jam, 1000 watt misalnya, digunakan dalam waktu 1 jam, berarti sudah menghabiskan 1 kWh ya, 1 kilowatt hour. Nah, kita kembali ke sini di rangkaian tadi, rangkaian seri ya. Nah, untuk contoh soalnya, biasanya kalau di contoh soal itu agak dimengerti di sini contoh soal. Ya misalnya ada susunan seri.
Ya, misalnya ada hambatan disusun seperti ini. Sini positif, negatif. Ya, anggaplah di sini yang gampang-gampang saja ya, misalnya R1 2 ohm ya. Ya. R2 berapa, mau 3 ohm misalnya, 3 ohm. R3 23 sudah 5 di misalnya 5 ohm ya. Oke. Kemudian untuk tegangannya di sini ya anggaplah 20 volt misalnya V. Ya, 20 volt. Ya, kemudian pasti di sini ada arus yang mengalir ada arus total di sini mengalir. Ya, yang ditanyakan ini berdasarkan rangkaian di atas. Ya, yang dicari ini berapakah kuat arus totalnya. Sorry, harusnya R total dulu nih, sorry. Kenapa apa ya? Ya, A R totalnya atau hambatan totalnya. B kuat arus total. Atau I totalnya di C ini kuat arus yang mengalir ya pada hambatan 1, 2 dan 3 ya. D ini tegangan di tegangan pada R1, R2 dan R3 ya. Kalau misalnya dia pecahannya buat saya dalam bentuk pecahan, tidak perlu dalam bentuk desimalnya, maksudnya desimalnya dibagi dalam bentuk pecahan saja. Yang ke ini buktikan bahwa V total itu sama dengan ya V1 tambah V2 tambah V3. Ya, ada saya lupa tadi jelaskan di rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri ini V totalnya ini berlaku V1 tambah V2 tambah V3. Ya, yang sama adalah arusnya, yang beda adalah tegangannya. Ya, makanya pembagi tegangan. Nah, tapi kalau dijumlahkan antara tegangan 1, tegangan kedua dan tegangan ketiga itu hasilnya akan ini sama dengan tegangan sumbernya. Nah, jadi di sini tegangannya yang berbeda, arusnya yang sama. Ya. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, coba kita selesaikan secara kekeluargaan ya. Nah, yang pertama arus total, kuat arus hambatan total, R total. Nah, R total ini sama saja dengan R seri sebetulnya, R seri. Nah, karena dia susunannya seri. Oke. Kalau susunannya seri ini gampang, ini pakai saja ini dijumlahkan saja.
R1 tambah R2 tambah R3. Ya, jadi dijumlahkan saja ini R1 tambah R2 ditambah R3 ya. Nah, berarti 2 tambah 3 tambah 5 ya. Ini 2 tambah 3 tambah 5. Ini berapa ohm ini? Tambah 3, 5 berarti 10 ohm ya. Nah, berarti 10 ohm untuk hambatan totalnya. Untuk kuat arus total ya, I total. Nah, ini sudah ada juga ini. Nah, di sini ini ya, rumusnya. Nah, V per R, V total per R total ya. V totalnya per dibagi dengan R total. Nah, V-nya kan sudah ada di soal ini, sudah ada 20 volt ya, 20. Ya, dibagi dengan ini sudah ada semua. R-nya, R totalnya sudah ada tadi dari atas ini. 1 ohm. Ya, berarti 20 bagi 10 2 ya. Nah, berarti 2 ampere. Nah, berarti arusnya, kuat arus yang mengalir semua di sini itu besarnya 2 ampere ya, 2 ampere ya. Kalau kita hubungkan dengan penjelasan sebelumnya, karena arus yang mengalir 2 ampere, otomatis di sini arus yang mengalir di R1 di sini 2 juga, di R2 juga 2, di R3 juga 2 ampere. Jadi arus yang mengalir itu sama nih. Iya. Nah, jadi kalau ada soal lagi ini yang bagian C-nya, kuat arus pada hambatan 1, 2, dan 3. C. Nah, berdasarkan rumus untuk rangkaian seri tadi bahwa arus total itu sama saja dengan I1 sama saja dengan I2. Ini sama saja dengan I3. Ya, maka nanti I1-nya itu ya sudah pasti 2 ya, 2 ampere. Jadi sama semua, I1-nya 2 ampere, I2-nya juga 2 ampere, ya I3-nya juga 2 ampere. Karena arus yang mengalir sama. Nah, itu sifat dari rangkaian seri. Ya, bagian D. Tegangan pada R1, R2, dan R3. Berarti kita pakai ini V1, V2, V3 ya. Nah, ini V1-nya, V2-nya berapa, V3-nya berapa. Dengan menggunakan rumus VIR tadi, V1 I1 kali R1 ya, tinggalin saja. Ini sudah ada rumusnya ya. Berarti tegangan pada R1 berarti dia V1 ya, I1 dikali R1. Tinggal dilihat ini satunya semua sama, I-nya 2 dikali dengan R1 ya, R1-nya tadi berapa ini? Tinggal dilihat di sini hambatannya 2 ya. Berarti tegangannya di sini nih 2 kali 2 ohm. 2 kali 2 4. Nah, berarti tegangannya ini 4 volt. Ya, untuk V1. Nah, untuk V2 berarti I2 dikali R2. I2-nya juga 2, R2-nya berapa I2? R2-nya nah, tinggal lihat di sini R2-nya 3 ya. 2 dikali 3 6. Ini 6 volt. Ya. Nah, begitu pula dengan V3. V3-nya di sini berarti I3 dikali dengan R3 ya. Berarti 2 dikali R3-nya 5, nah ini 5. Nah, berarti 10 volt. Oke. Nah, setelah itu ini disuruh membuktikan bahwa V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, jadi kita hitung dulu di sini V1 tambah V2 tambah V3. Ya, coba ini V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. V1-nya ini sudah ada 4 ya, 4 volt ditambah V2-nya 6, V3-nya 10 ya. Berarti totalnya ini 4 tambah 6 10 tambah 10 20
Ya. Nah, ternyata hasilnya ini sama dengan ini 20 juga di sini ya. Berarti ini sudah terbukti. Ya. Nah, karena V total sama dengan berarti dia terbukti ya, sama dengan tegangan pada soal ya. Ya mungkin ada yang tidak mau ditanyakan. Ada yang bermaksud. Ya ada yang mau ditanyakan mungkin ini rangkaian seri. Jadi tidak terlalu susah sebetulnya dia. Kalau kita pahami tadi dari hambatannya, kuat arusnya dengan tegangannya. Itu kalau rangkaian seri. Nah, selanjutnya rangkaian paralel ya, ini tadi seri rangkaian paralel. Ya, rangkaian paralel, apa maksudnya paralel ini susunannya, susunannya paralel. Bagaimana susunan paralel itu ya, misalnya seperti ini. Ya, jadi ini susunan paralel ya. Kalau saya hubungkan dengan sumber tegangannya, di sini positif, negatif. Di sini tegangannya, ya anggap di sini R1, R2, R3, di sini R1. Nah, ini susunan paralel ya, paralel atau sejajar di sini, sejajar. Nah, apa yang membedakan dengan susunan seri? Ya, anggaplah lampu. Ya, lampu saya susun secara paralel. Ya, misalnya di sini ada 3 buah lampu, susunan paralel. Masing-masing lampu ini pasti punya saklar untuk menyalakan atau mematikan ya. Nah, misalnya di sini di lampu yang pertama saya pasang di sini saklar, misalnya di sini ada saklar ya. Ya, di sini misalnya ada saklar yang bisa saya matikan, bisa saya nyalakan juga Nah, kalau saklarnya saya tutup, ya berarti arus mengalir ya. Kalau saya buka berarti arusnya di sini tidak mengalir. Ya, kalau untuk paralel, kalau saya matikan, misalnya anggaplah ini saya putus di sini, saya putus, saya buka saklarnya. Nah, ini R2 dan R3 dia tetap menyala. Kenapa? Karena masih tetap tersambung sini ya. Dia masih bisa tersambung dengan sumber tegangan. Iya, kalau kita lihat di sini susunannya. Nah, di sini saja yang terputus, berarti harus tidak mengalir ke atas ya. Hanya ke sini saja, ke R2 dan ke R3. Ya. Nah, kalau misalnya begitupun kalau R2 ini saya buka ya. Ini tidak masalah dengan R1 ya, kalau R1 ditutup, juga R3 ditutup, ini tetap menyala ini R1 di lampu pertama, ini juga di lampu ketiga dia tetap menyala. Hanya ini saja yang mati
Ya, begitu pula dengan R3. Kalau ini saya putus atau saklarnya saya buka, harus tidak mengalir di sini tapi harus tetap mengalir di sini. Di R1 juga harus mengalir ya. Ya, berarti masih tetap menyala R1 dan R2. Ya, itu kalau paralel. Ya, kalau di rumahnya dipasang paralel berarti kalau lampu di kamarnya misalnya dimatikan, ya, lampu yang lain misalnya di ruang tamu itu tetap menyala. Berarti dia paralel, dia tidak tersusun seri. Ya, berarti yang membedakan dengan ini tadi, kalau ini diputuskan di sini, yang lainnya semua mati kalau dia seri. Nah, kalau di rangkaian paralel, nah itu tegangannya yang sama ya, arusnya yang berbeda. Di sini ada arus total yang mengalir. Nah, berarti di sini ada nanti tetap di sini ada arus total di sini. Nah, di sini nanti arusnya terbagi ya. Ada I1, I2, I3. Jadi arusnya nanti masuk ke sini. Nah, jadi di sini sudah ada I1, I2, dan I3. Nah, masing-masing ini arusnya berbeda tergantung dari berapa hambatannya ya. Kemudian di masing-masing hambatan juga di sini ada sama seperti tadi, ada V1. Kita bisa ukur V2-nya juga, kita bisa ukur V3. Ini V ini tegangan deh. Berarti untuk rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya, yang beda adalah arus totalnya. Jadi rangkaian pembagi arus ya kalau dia paralel. Nah, jadi kalau untuk paralel ini kebalikan tadi dengan seri. Kalau seri tadi arusnya sama, kalau paralel itu tegangannya sama ya, atau V-nya sama ya. Nah, buat arusnya berbeda ya, berbeda ya, tergantung dari berapa hambatannya masing-masing. Ya, bagaimana jika kita hubungkan dengan rumus ya, dirumuskan ini. Nah, kita bisa cari R-nya dulu, berarti R paralel. Nah, R paralelnya kita menggunakan rumus seper ya, seper R paralel ini. Yang sudah pernah dapat juga ini waktu TK dulu nih. Ya, seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Nah, seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Kenapa ada seper R paralel di sini? Jadi nanti hasilnya ini bisa dibalik di R paralel per 1. Ya, maka harus di sini pakai seper juga. Ya, itu kalau dia rangkaian paralel. Kalau seri tadi kan dijumlah saja langsung. Kalau paralel dia pakai seper RP. Kemudian seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Ya. Bagaimana dengan I totalnya? Nah, jadi total rumusnya sama di V total per R total. Nah, R total inilah R paralelnya nanti. Jadi ya, kita cari dulu R paralelnya itu sama dengan R totalnya. Kalau di gambar ini ya, nah di gambar ini seperti ini. Nah, ini kan R paralel sederhana, belum yang campuran. Kalau campuran nanti kita sudah perhitungkan yang mana yang seri, kita bisa lihat di sini yang mana yang paralel. Nah, bagaimana untuk mencari I-nya masing-masing?
Nah, di sini kita harus tahu dulu kalau dia paralel, ini I-nya berbeda. Nah, berarti I total itu sama saja dengan I1 tambah I2 tambah I3. Tambah I2 tambah I3. Ya, jadi kebalikannya tadi seri. Kalau seri ini I-nya sama nih. Nah, I-nya sama ini. I-nya di sini sama. V-nya yang berbeda. Ya, kalau dia paralel, I-nya berbeda, V-nya sama, jadi kebalikan. Nah, kalau saya cari V total, ya itu sama saja dengan V1, sama saja dengan V2, sama saja dengan V3 ya. Ya, tegangannya misalnya di sini 20, di atas di sini 20, ini 20, 20. Ya, karena tegangannya sama, arusnya yang berbeda. Untuk mencari arus masing-masing, kuat arus masing-masing, I1 sama dengan pakai rumus hukum Ohm juga, V per R, I sama dengan V per R. Jadi kalau di sini 1, I1, di sini V1, di sini R1. Ya. Berarti kalau I2 berarti V per R juga. Nah, di sini V2, di sini R2. Begitu pula dengan I3. 3 V per R, V3 per R3. Ya, dimana keterangannya masing-masing sama keterangannya. I3 ini kuat arus pada hambatan 3. Dia saya tulis saja keterangannya di sini ya. Ya, dimana R paralel itu sama dengan hambatan pengganti paralel, hambatan total. Kalau di soal ini hambatan pengganti paralel. Ya, I1 ini kuat arus pada R1 atau hambatan 1. Kuat arus pada hambatan 3. Kalau tegangan V1 ini tegangan pada hambatan 1. Ya. Nah, jadi keterangannya sama di. Yang membedakan ini rumusnya kebalikannya. Nah, jadi ini juga ada hubungannya dengan hukum Kirchhoff. I yang masuk sama dengan I yang keluar, jadi kuat arus yang masuk di sini itu bercabang, ini dia ke R1, ke R2 dan ke R3. Masing-masing kalau dijumlahkan ini I1 tambah I2 I3 sama saja dengan arus totalnya. Ya. Tadi misalkan anggaplah ada air yang mengalir dari ke sini. Anggaplah ini sungai yang besar, kemudian bercabang ke sungai-sungai kecil lainnya. Ada 3 sungai di sini, sungai kecil. Maka jumlah total air yang mengalir di sini itu sama dengan kalau kita jumlahkan di sini. Jumlah airnya juga sama. Ya. Mungkin di sini agak-agak besar, tergantung dari R-nya di sini tuh. Maksudnya sama itu I1 tambah I2 tambah I3 itu sama dengan I totalnya. Tapi I1, I2 dan I3 bisa saja berbeda di sini, Jom. Berbeda di sini, berbeda I1, berbeda I2, berbeda I3. Ya, itu berdasarkan dari hambatannya di sini, ya. Nah, hambatannya di sini. Nah, kalau di sungai itu semakin besar hambatan ya pasti semakin kecil juga air yang mengalir. Saya banyak batu-batunya dan sebagainya. Ya, mirip juga analoginya dengan ini ya. Semakin besar hambatannya di sini, semakin kecil kuat arus yang mengalir di sini, kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Ya. Oke, bagaimana contoh soal untuk rangkaian paralel?
Ya, misalnya di sini ada 3 buah hambatannya. Di sini R1, R2 dan R3. Ya, misalnya angka-angkanya yang gampang-gampang saja dihitung di. Ya, misalnya di sini 2, 3, dan 6 ya. Misalnya di sini 2 ohm. Nah, kemudian ada arus yang mengalir di sini, arus total. Nah, di sini ada I1, I2, ya, dan I3. Nah, yang ditanyakan ini berdasarkan gambar, tentukan ini R totalnya atau R paralelnya. B kuat arus total. Yang kecil ini V1, V2, V3. D I1, I2, dan I3. Yang E ini buktikan bahwa ya, buktikan bahwa I1 tambah I2 tambah I3 itu sama dengan I totalnya. Nah, di sini V-nya, tegangannya di sini. Ya, anggaplah 10 volt ya. Oke. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu R paralelnya. Nah, jadi caranya kita pakai rumus yang ini, 1/R ya. 1/R paralel yang berarti 1/RP bisa dengan 1/R1 ditambah nah, berarti 1/R paralel nah, 1/R1 hanya berarti 1/R1 nya kan 2 ya, berarti 1/2 ditambah 1/3 ya, ditambah 1/6 ya. Nah, berarti penyebut berapa ini? Dua, 3, 6. Ini tinggal di ini saya dijumlahkan, disamakan penyebutnya ya. Ini penyebut 6 berarti ya, karena bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Berarti di sini 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3. Nah, ditambah 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2, ditambah 6 bagi 1, 6 bagi 6 1, 1 kali 1 1.
Ya, bisa semua menghitung begini di ya dasar-dasar pernah dipelajari, sering dipelajari yang begini. Oke, berarti sisa 3 tambah 2 tambah 1, 6 di 6 per 6. Nah, ini kebetulan sama di 6 per 6. Seandainya tidak sama misalnya 6 per 3. Ya, maka nanti dibalik di sini. RP-nya 3 per 6 berarti ya. Kalau dia 6 per 3. Karena ini kebetulan sama 1. Ya, berarti RP-nya juga sama di 6 per 6. Berarti sama dengan 1 ohm. Ya, berarti 1 ohm di sini hambatan paralelnya atau hambatan totalnya ya. Iya. Ini nanti dibalik nanti untuk mencari RP ini, R paralelnya ini dibalik. Karena ini kebetulan sama di iya. Sama berarti 6 per 6 dibalik 6 per 6 juga ya. Karena kadang di sini kebanyakan yang salah di sini dia tidak balik. Kenapa harus dibalik? Karena ini kan seper RP di sini. Ya, jadi kalau RP dicari pasti ini dibalik nanti. Oke. Nah, setelah itu sudah didapat R paralelnya, dicari kuat arus totalnya. Ya, berarti total di sini adalah V total per R total ya. R total berarti R paralel yang sudah kita hitung tadi di atas ini. Ya, berarti V totalnya 10, sudah ada di 10 per R total 1. Berarti 10 ampere ya. Nah, setelah itu C ini V1, V2, V3 di ya. Nah, karena kalau di paralel itu V totalnya sama dengan V1, sama saja dengan V2, sama saja dengan V3 ya, berarti pasti V1 nya itu 10 volt, V2 nya juga sama yang 10 volt. Nah, begitu pula dengan V3 10 volt. V1 ini tegangan pada R1, V2 tegangan pada R2, V3 tegangan pada R3. Nah, selanjutnya di I1, I2, I3. Nah, ini yang beda kuat arusnya di. Ya, I1 itu V per R ya, V per R. Nanti V1 per R1. V1 nya tadi ini sudah ada 10 ya. Per R1. R1 ini 2 ya. Ya. Ya, 10 per 2. Nah, ini kebetulan bisa dibagi di. Berarti 5 ampere. Ya, kemudian untuk I2 V2 per R2, V2 nya 10. Kemudian R2 nya berapa ya? 2 ya? 3. Nah, 3 ya, 10 per 3 saja di 10 per 3 ampere ya. Nah, kemudian I3 nya V3 per R3, V3 nya 10 kayak sama ya. R3 nya 6 ya, itu sudah 10 per 6. Ya, 10 per 6 ampere.
Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan ini. Sebelum saya lanjutkan, tidak bingung jadi kalau bingung ya bisa ditanyakan apa yang kurang jelas di sini. Yep. Bagian E-nya pipa belum. Oh, bagian E-nya belum. Nah, untuk totalnya tinggal dijumlahkan. Yang lain ini dipahami. Dipahami jadi oke. Berarti gitu. Ya. E total tadi ya, I total. Nah, itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan ini satunya 10, saya 10/2 saja ini supaya nanti bisa apalagi penyebutnya di sini. Penyebutnya nanti bisa disamakan. I1-nya berarti 10/2. Kemudian ditambah I2-nya 10/3. Nah, ditambah I3-nya 10/6. Iya. Sama dengan penyebut berapa ini? 6. Ya, 6. 6 bagi 2 3 ya. 3 kali 10 30 ya. Tambah 6 bagi 3 2 ya. 2 kali 10 20 ya. 6 bagi 6 1 kali 10 10. Nah, berarti di sini 30 ditambah 20 ditambah 10 berarti 60 ya. 60/6. Berarti totalnya di sini hasilnya 10 ya. 60 bagi 6 10 ampere. Nah, jadi ini terbukti ya. Kenapa terbukti? Karena sama dengan I total yang kita dapatkan di poin B. Harus sama ini. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan perhitungan di situ. Ya, terbukti ini karena sama dengan hasilnya sama dengan poin B tadi. Ya. Oke. Nah, jadi itu untuk rangkaian paralel. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Dulu yang campuran dulu. Nah, kalau untuk rangkaian campuran ya, rangkaian campuran itu maksudnya rangkaian di dalamnya ada rangkaian seri dan ada yang rangkaian paralel ya. Nah, sebagai contoh misalnya ini. Nah, kemudian ada lagi di sini misalnya. Yang gampang-gampang dulu saya. Kemudian di sini ada lagi di sini. Kemudian ada lagi 3 rangkaian di sini. Bisa lagi saya tambah di sini. Bisa saja ada lagi tambahannya di sini. Nah, ini contoh rangkaian campuran. Kenapa rangkaian campuran? Karena sudah ada di dalam, sudah ada seri, kemudian ada paralel. Ya, yang mana yang paralel ini? Ini paralel di sini. Saya misalkan di sini R1, di sini R2, R3, ini R4.
Ya. Nah, di sini sudah ada 8 hambatan yang disusun secara campuran, seri dan paralel. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau seperti ini kita selesaikan dulu ini yang paralelnya. Ini R3, R2 dia paralel, R5, R6, R7 paralel juga. Setelah kita sederhanakan ini, dia akan menjadi satu hambatan di sini. Nah, ini juga jadi satu hambatan juga di sini. Jadi setelah itu tinggal seri nanti ini sini seri, ini juga ini seri semua di sini nanti. Jadi sisa dijumlahkan dia. Ya. Nah, misalnya saya kasih contoh di sini, anggaplah di sini 2 ohm. Nah, di sini misalnya 6. Yang gampang-gampang saya itu angkanya kembar. Di sini juga misalnya 12, misalnya di sini 12 ohm, di sini 12. Ya. Di sini misalnya 10 ohm. Nah, di sini 5. Yang ditanyakan berapakah R penggantinya atau R campuran ini? Hambatan pengganti. Nah, jadi caranya ini kita selesaikan dulu. Nah, saya misalnya buat di sini dia R23 namanya ya. Artinya gabungan paralel antara hambatan kedua dan hambatan ketiga. Ya, berarti saya cari dulu seper R23. Kenapa ke seper? Karena dia paralel. Ya. Nah, berarti di sini sekan seper R2 ditambah seper R3. Ya, berarti di sini seper R2 nya berapa di sini? 6 ya, seper 6 ditambah seper 6. Gampang di sini. 2/6. Ya, karena kebetulan sudah sama. Penyebutnya berarti 2/6. Nah, ini saya katakan tadi dibalik ini. Jadi R23 nya sama saya dengan ini dibalik ini jadi 6/3 di sini. Sini 6/2 ya. 6/2 berarti 3 di ya 3 ohm. Ya, kenapa dibalik? Karena di sini kan seper, yang dicari adalah R23. Oke. Nah, ini sudah didapat di sini 3 dan di sini. Setelah itu ini lagi 5, 6 dengan 7. Ya, berarti saya tuliskan di sini ya seper R5, 6, 7. Ya, berarti seper R5 ditambah seper R6 ya ditambah seper R7 ya. Nah, tinggal dijumlahkan saja ini. Nah, ini kebetulan sama, berarti seper 12 ya, tambah seper 12 tambah seper 12. Ini hasilnya 3/12. Nah, ini nanti dibalik ini R567. Nah, ini 12/3 berarti dia. Nah, berarti 4 ya, 4 ohm. Oke. Nah, setelah didapat, nah ini sudah gampang ini. Nanti ini sudah jadi seperti ini dia. Satu. Nah, ini kan tetap di sini R12 ya. Ini R1 itu 2 ohm. 2 di sini, kemudian di sini R23 sudah didapat tadi 3 di sini. Nah, 3 di sini ya. Nah, kemudian
R4 ini 10. Sini R567. Ya, 4 di sini. Kemudian R8 itu 5 ohm. Nah, ini kan sudah seri. Kalau sudah seri berarti sudah dapat R penggantinya, tinggal dijumlahkan saja karena dia seri. Nah, dijumlahin saja ini karena dia seri lah. 2 tambah 3 tambah 10 tambah 4 tambah 5 2 tambah 3 5 tambah 10 15 15 tambah 4 19 19 tambah 5 24, ya berarti 24 ohm. Nah, itulah hambatan penggantinya. Bagaimana kalau ditambah lagi di sini 1, ya berarti diparalelkan lagi setelah itu. Jadi tinggal digabung saya antara seri dengan paralel. Ini ada cara cepatnya ini sebetulnya. Cara cepatnya adalah dikerja cepat-cepat. Ya, ada cara cepatnya sebetulnya ini untuk hambatan paralel yang kebetulan sama hambatannya. Ya. Misalnya di sini 6, sini 6. Kita langsung bagi saja dengan jumlah hambatan karena dia kembar ini. Jumlah hambatannya sini kan jumlah hambatannya 2 di sini yang paralel. R2 dan R3 bagi 2 dia karena ada 2 hambatan yang sama paralel. 6 bagi 2 berarti 3, sama di sini 3. Ya, begitu pula dengan ini karena ada 3 di sini hambatan. 5 6 7 ada 3. Ada 3 hambatan 12. Berarti rumusnya ini saja. 12 sini dibagi dengan 3. Kalau ini tadi 6 dibagi 2 karena 6 di sini. Nah, di sini 12 bagi 3 4. Ya, sama 4 langsung di sini. Nah, setelah itu langsung saya dijumlahkan. 2 tambah 4 tambah 10 tambah 4 tambah 5. Nah, berarti hasilnya 24. Di sini 3 tadi di sini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan?